Salam, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita terus konsisten dan tekun dalam mempelajari firman, dalam mendengarkan firman, supaya iman kita terus bertumbuh. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal 7, ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Hal pengajaran yang sesat. Saya akan baca ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang mengajar kita, menasihati kita, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Hati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu. Itu berarti sama juga dengan kita waspadalah terhadap ajaran-ajaran yang sesat. Yang akhir-akhir ini terus ada, terus muncul seperti jamur di musim hujan. Semakin bertebaran pengajar-pengajar palsu, ajaran-ajaran sesat yang dibawa oleh para nabi-nabi palsu, para pelayan-pelayan palsu yang sesungguhnya. Kenapa kita harus waspada? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kenapa kita harus waspada? Karena mereka itu menyamar. Menyamarnya mereka itu seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Artinya apa? Kita perlu ekstra hati-hati, kita perlu waspada terhadap nabi-nabi palsu karena samarannya mereka itu sangat menipu kita. Samaran mereka itu sangat sulit untuk kita mendeteksinya lain kali. Karena itu dibutuhkan suatu ekstra hati-hati dari saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya. Makanya ayat 15 berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Lalu pertanyaannya adalah, kalau kita harus waspada terhadap nabi-nabi palsu, bagaimana kita bisa menilai, kita bisa mendeteksi apakah ini nabi palsu atau tidak? Apakah ini ajaran yang sesat atau tidak? Karena seringkali sangat tipis antara ajaran yang sesat dengan ajaran yang benar, sangat tipis bedanya. Apalagi ketika samarannya mereka seperti domba. Dibutuhkan ekstra hati-hati dari saudara dan saya sebagai umat, supaya saudara dan saya tidak terjerat ke dalam pengajaran-pengajaran yang sesat dari para nabi-nabi palsu itu. Setidaknya ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan dalam mendeteksi nabi-nabi palsu. Yang pertama dalam ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Jawabannya tidak ada. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi hal yang pertama yang perlu kita perhatikan dalam melihat apakah ini nabi palsu atau tidak, apakah ini ajaran sesat atau tidak, yang pertama itu harus melihat buah kehidupan mereka. Dari para pengajar-pengajar, para nabi-nabi palsu ini, kita harus melihat buahnya. Kita harus melihat cara hidup mereka. Kita harus memperhatikan kehidupan mereka. Kenapa? Karena tidak mungkin orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri. Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik.
Jadi kalau cara hidupnya baik dalam arti sesuai dengan firman Tuhan, maka itu adalah ajaran yang benar. Tapi kalau cara hidup mereka, buah kehidupan mereka tidak benar, tidak sesuai dengan firman, maka bisa dipastikan bahwa ajaran yang mereka ajarkan adalah ajaran yang sesat, atau mereka bisa dikategorikan sebagai nabi-nabi palsu. Ingat, firman Tuhan sudah lebih dahulu mengatakan bahwa di zaman akhir akan muncul banyak nabi-nabi palsu dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Karena itu kita berharap sebagai umat, sebagai orang percaya, kita tidak terbawa arus oleh para ajaran nabi-nabi palsu itu. Karena itu kita perlu memperhatikan bagaimana buah mereka, bagaimana cara hidup mereka. Ayat 18, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik pasti menghasilkan pohon yang tidak baik. Orang-orang yang tidak baik pasti menghasilkan buah yang tidak baik. Tapi orang-orang yang baik pasti menghasilkan cara hidup, buah yang baik di mata Tuhan. Jadi mari kita melihat, tidak hanya melihat karismanya mereka, tidak hanya melihat kehebatan mereka, tidak hanya melihat dari sisi pengajaran mereka, tapi yang lebih penting kita perhatikan dulu adalah cara hidup mereka. Ini sesuatu yang sangat penting dalam mendeteksi dan mendiagnosa apakah ini nabi palsu, ajaran sesat atau tidak. Yang kedua, bagaimana mencari tahu apakah ini nabi palsu atau tidak. Kalau nabi palsu pasti menghasilkan ajaran yang palsu, ajaran yang menyesatkan. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi melihat nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran yang palsu bukan dilihat karena mereka berseru Tuhan, Tuhan. Bukan juga dilihat dari ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukan juga melihat apakah mereka bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, mengadakan mujizat demi nama Tuhan. Bukan dilihat di situ. Apakah itu nabi palsu atau tidak? Bukan dilihat karena mereka bernubuat demi nama Tuhan. Bukan dilihat karena mengusir setan demi nama Tuhan. Bahkan bukan dilihat karena banyak melakukan mujizat demi nama Tuhan. Bukan di situ yang dilihat. Yang perlu dilihat adalah apakah mereka melakukan kehendak Bapakku yang di surga atau tidak. Apakah mereka melakukan kehendak Bapa di surga secara paripurna atau tidak, atau setengah-setengah, atau secara parsial. Orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, maka itu mencirikan bahwa itu bukan nabi palsu. Tapi kalau mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa di sorga, maka itu dikategorikan para nabi-nabi palsu. Kalau kita bicara melakukan kehendak Bapa di sorga, pasti ini bicara banyak hal. Salah satu kehendak Bapa di sorga adalah kita harus beriman. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan sebagai penyelamat kita satu-satunya. Jadi kalau saksi Yehova mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, berarti itu termasuk kategori ajaran yang sesat. Karena ajaran yang benar itu adalah melakukan kehendak Bapa di sorga. Dan salah satu kehendak Bapa di sorga adalah kita harus percaya dan beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Melakukan kehendak Bapa di sorga artinya juga bahwa kita harus belajar Alkitab, belajar firman Allah dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Jadi kalau ada yang mengajarkan bahwa firman Allah itu hanya perjanjian baru, perjanjian lama sudah tidak berlaku, maka saya mengatakan itu termasuk kategori ajaran yang sesat. Ajaran yang menyimpang.
Kalau ada hamba-hamba yang menyebut diri sebagai hamba-hamba Tuhan, yang orientasi hidupnya hanya kepada materi, hanya kepada uang, maka bisa terjadi dia akan tersesat oleh karena tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi sangat penting sebagai umat untuk kita waspada terhadap nabi-nabi palsu. Karena itu kita belajar untuk mengetahui dan melakukan kehendak Bapa kita di surga secara paripurna, secara keseluruhan, secara komprehensif, secara dalam. Itu kita pahami dulu. Kita pahami dan kita belajar untuk melakukannya dalam hidup kita sehari-hari sebagai pelayan-pelayan. Tapi kalau nabi-nabi palsu, mereka tidak akan melihat itu. Mereka hanya berorientasi kepada hal-hal yang materi. Makanya ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi orang yang bernubuat demi nama Tuhan bisa melakukan kejahatan. Orang yang mengusir setan demi nama Tuhan, mereka juga bisa melakukan kejahatan. Bahkan banyak mujizat demi nama Tuhan juga bisa melakukan suatu kejahatan. Oleh karena apa? Karena mereka melakukannya tanpa iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai penyelamat kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang mengajar kami supaya kami waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Tolonglah kami diberi hikmat Tuhan untuk bisa membedakan mana nabi-nabi palsu dengan mana nabi-nabi yang benar. Hal yang pertama, tolonglah kami supaya kami melihat buahnya, melihat kehidupan mereka, bukan melihat karisma mereka. Tolonglah kami juga supaya kami bisa melihat bagaimana mereka melakukan kehendak Bapa di sorga atau tidak. Bukan melihat dari apakah mereka bernubuat demi nama Tuhan, bukan melihat karena mereka mengusir setan demi nama Tuhan, bukan juga karena melihat banyak mujizat yang dilakukan demi nama Tuhan, tetapi lebih melihat apakah mereka melakukan kehendak Bapa di surga, yaitu percaya dan beriman kepada Yesus Kristus atau tidak. Roh-Mu yang kudus menanamkan firman dalam hati dan pikiran kami, dan memampukan kami untuk bisa menjalani hidup ini berdasarkan firman-Mu. Berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkannya, yang sakit dalam nama Yesus dijamah Tuhan dan disembuhkan Tuhan dari sakit penyakit. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.